Halo teman-teman, kita balik lagi di part ketiga untuk materi gimana sih cara bikin kurva straight strain gitu kan. Nah, kemarin kan udah ada beberapa ya yang udah diketahuin gitu dari breaking point-nya, maximum point, proportional point, elastic point, dan modulus Young. Nah, untuk yang sekarang itu kita akan nyari nilai yield point, yang dimana si yield point itu adalah nilai batas material akan mengalami beban atau mengalami pertambahan panjang. Jadi nih yang awalnya kita punya grafik gini, segini doang, nanti akan ada perpotongan garisnya. Nah, gimana sih caranya untuk bisa dapat grafik yang kayak gini? Oke, teman, untuk bisa mendapatkan grafik yang kayak tadi sebelumnya, kita harus punya data nilai strain offset 0,2% dan stress offset. Nah, itu gimana sih caranya? Nah, caranya untuk strain offset itu tinggal ditambahkan dengan 0,2% atau 0,02%. Sebentar ya, teman-teman. Aku lagi break Jadi, tinggal menambahkan data. Ditambah dengan 0,002% yang dimana sama dengan kita pencet data strain-nya, terus tambahkan 0,002. Oke, ini seperti biasa, kita tinggal tarik aja sampai data yang kita mau. Karena kemarin aku sampai 121, makanya aku narik garis sampai 121. Tapi itu kalau misalkan pengen ada titik perpotongan, itu harus dipanjangin teman-teman. Jadi jangan sampai 121, misal sampai 150. Karena kalau sampai 121 berarti kan datanya tetap masih sama ya yang ini. Nah, untuk bisa menghasilkan perpotongan, kita harus menambah datanya. Jadi jangan 121 ya teman-teman, misal ditambahin jadi 170 atau enggak 150-an gitu kan. Nah, yang kedua, untuk stress offsetnya itu pakai data yang kemarin, tetapi ini ditambahin dengan nilai modulus dan nilai C nih teman-teman. Nih ditambahin pakai nilai C yang di sini, yang di modulus Young. Kenapa? Karena kalau enggak nanti datanya sama aja dong. Sama aja kayak gini nih. Bakal ngebentuk kurva yang awal. Makanya kenapa kita harus pakai data yang sama tetapi ditambah dengan modulus Young sama nilai C yang dari kurva si modulus Young-nya. Nah, itu yang pertama, ini sama dengan si nilai modulusnya kita pencet dulu. Oke. Setelah itu dikali dengan nilai strain lagi ya, teman-teman. Dan ditambah dengan nilai C nih. Oke. Kalau mau dikunci, boleh dikunci teman-teman FNF4. Nah, udah ada, kita tarik lagi. Misal sampai 150-an. Nah, setelah itu, kita ini teman-teman, data yang ini, yang kemarin, itu disambungin sama data yang sekarang. Caranya masih sama yang kemarin. Kita klik kanan aja, terus ke select data. Nah, di sini kan ini aku udah masukin ya beberapa poin-poin. Nah, kalau misal belum dimasukin, kalian add datanya, terus mau data apa, nanti misal nih nama datanya kurva offset 0,2. Tinggal dipencet. Oke. Nah, nanti muncul seperti ini, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya, itu kita bisa pakai origin, teman-teman. Untuk di origin sendiri, yang pertama kita harus punya data strain, stress awal. Itu caranya data yang ini, stress and strain-nya kalian copy sampai akhir. Setelahnya dipaste di sini ya, teman-teman. Dipaste. Terus kalian bisa menambahkan ini nih, kan ini strain awal. Ini stress, strain offset. Kalau mau ditambah, klik kanan aja, tambah add.
Kalau misal enggak, ini tinggal di delete aja. Oke, ini stress strain offsetnya yang tadi ya teman-teman, karena aku kan misal datanya dari 70 sampai 150, berarti kalian tinggal tambahin data yang ini dari sini, dari 80 ya teman-teman, maaf, dari 80 sampai 170, copy aja terus dipaste. Setelahnya kita harus bikin grafik lagi ya teman-teman. Nah, si grafiknya itu sama, jadi kita ngeplotin dulu nih, pencet yang ini sampai tuh muncul tanda panah yang warna hitam ya teman-teman, diplotkan terus ke sini, ke pojok sini. Kalau gak mau pakai ini silahkan, bisa juga pakai ini nih, plot line, ini nih plot line, ini line tuh. Oke. Ini udah ada ya teman-teman data ini untuk data yang pertama. Kita balik lagi ke book, terus ke stress strain offset, kita plotkan lagi, misalnya belum. Nah, kita plotkan lagi. Pencet yang ini juga bisa teman-teman. Nah, oke. Setelah muncul data kayak gini, karena kan kita pengen tahu nih titik perpotongannya itu di sebelah mana gitu, titik yield point atau titik luluhnya itu sebelah mana. Nah, kalian ininya nih, bawahnya harus disamain dulu ya teman-teman nih, ke scale from-nya 0, terus jangan lupa yang vertikalnya juga sama 0, tapi yang horizontal itu awalnya 0,045 jadi 0,18. Dan untuk yang ini 0,2. Oke. Begitupun sama ya teman-teman, sama yang grafik nih. Yang ini juga sama, karena kan kita mau menyatukan data ya teman-teman. Jadi harus disamain dulu ininya. Nih ke scale, horizontal 0. Ininya udah sama ya, 0,18, 0,02, vertikalnya juga 0 ya. 0. Oke. Nah, setelah itu gimana sih cara nyatuin si datanya ya dari yang data ini yang grafik 3 sama grafik 2. Nah, untuk datanya sendiri itu untuk menyatukannya ke graph, terus ada ini nih, merge graph windows, open dialog. Nah, setelah itu ini nih, number kolom. Kita nih, misal kita cari dulu nih, kolom 1 yang mana, dan lain-lain. Ininya karena mau disatukan ya, kalau misalkan di sininya grab 2, berarti kalian tinggal grab 2 aja. Oke. Oke. Nih, hasilnya gini ya teman-teman, karena ini kan tadi datanya banyak, jadi banyak juga gitu. Cuma kalau mau lebih singkatnya ini bisa di sini ya teman-teman, di yield point. Nah, tuh ya teman-teman, jadi udah kelihatan ya si perpotongannya itu ada di sini. Sebentar, kita 200 nih teman-teman. Jadi di sini ya titik perpotongannya. Nah, untuk kalian misal nih pengen tahu nilai X sama Y-nya berapa, tinggal ke sini teman-teman. Data rider, kita plot. Nah, ini keluar ya teman-teman, nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, kita pindahkan lagi teman-teman ke sini, ke Excel. Kita pindahin yield-nya berapa, nilai X-nya, nilai Y-nya berapa. Setelah itu, untuk di Excel sendiri, itu tinggal dinamain teman-teman, kayak di sini nilai maksimumnya, jadi biar lebih kelihatan gitu, maksimumnya nih, kayak gini. Tuh, ini udah ada nih maksimum poinnya. Setelahnya di titik berikutnya itu ada tuh kurva stress strain. Terus selanjutnya nih, di titik sini ada modulus Young. Terus ada yield point, titik luluh di sini dan lain-lain. Oke.
Nah, sama juga ya teman-teman, untuk di origin juga sama. Berarti di sininya nanti kalian bisa ngeplot, dinamain pakai apa, di sininya juga misal titik luluh, modulus siongnya di mana, dan lain-lain. Oke, mungkin cukup sekian aja ya teman-teman. Maaf banget karena emang akunya ini kurang paham ya ngenamainnya tuh kayak gimana. Mungkin segitu aja. Terima kasih.